Halo Cah, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Para Berita. Di Para Berita hari ini, Cah, aku akan bahas salah satu kasus yang dulu sempat viral tahun 2012 di Twitter atau yang sekarang namanya X ya, Cah ya. Kasus ini merupakan kasus kematian remaja berusia 16 tahun yang berasal dari Virginia Barat, Cah, di Amerika Serikat, bernama Skylar Neese. Skylar sendiri merupakan remaja berusia 16 tahun yang lahir dari keluarga cemara, Cah. Dan Skylar sendiri merupakan remaja yang sangat ceria ya, Cah ya. Dimana ia merupakan remaja yang aktif dan juga ia memiliki hobi membaca, Cah. Dan dia memiliki cita-cita sebagai seorang pengacara, Cah. Dimana Skylar tidak hanya aktif di sekolah, tetapi ia juga bekerja di restoran cepat saji yang ada di Amerika, Cah. Restoran tersebut adalah Wendy's ya, Cah ya. Mungkin kalian udah nggak asing sama restoran cepat saji ini ya, Cah ya, Wendy's. Nah, Skylar sendiri melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang ada di Virginia sendiri, Cah, di Amerika. Ia berkuliah di Universitas High School yang ada di Morgantown, Virginia Barat, Cah. Jadi dia berkuliah di sana ya, Cah ya. Di universitas tersebut, Skylar memiliki dua sahabat. Yang pertama namanya adalah Sheila, yang kedua namanya Rachel, Cah. Sorry, bukan Sheila, tapi Celia. Sorry. Yang namanya Celia dan juga Rachel. Nah, di mana, Cah? Mereka bertiga ini merupakan sahabat yang sangat karib ya, Cah ya. Kemana-mana bertiga, nongkrong bertiga. Pokoknya mereka selalu bertiga, Cah. Sebenarnya, Cah, Skylar dan Celia bersahabat itu sudah sejak lama. Mereka sudah mengenal sejak lama, sejak mereka berusia 8 tahunan, Cah. Tetapi berbeda dengan Rachel, yang dimana mereka baru bersahabat saat mereka masuk universitas, Cah. Mereka memiliki julukan untuk persahabatan mereka, yaitu a close-knit trio. Karena mereka selalu bertiga, Cah. Dimana seperti trio ya, Cah, ya, jalan-jalan bertiga terus, Cah. Pertemanan mereka atau persahabatan mereka sangat akrab ya, Cah. Dimana terlihat kayak saudara sendiri, Cah. Dimana orang tuanya Skylar menganggap anak Celia dan juga Rachel, Cah. Jadi tidak dibedakan, Cah. Jadi ya udah dianggap anak sendiri, Cah. Tetapi meskipun demikian, si Celia dan Rachel memiliki latar belakang berbeda, Cah, dari si Skylar. Di mana Skylar terlahir dari keluarga cemara, tetapi Celia dan Rachel berasal dari keluarga broken home, Cah. Tetapi Celia dan Rachel juga memiliki karakter yang berbeda, Cah. Jadi mereka bertiga ini walaupun mereka bersahabat, mereka memiliki latar belakang yang berbeda dan juga sifat-sifat yang berbeda sekali, Cah. Dimana di sini Celia memiliki karakter yang lebih periang, Cah. Dimana dia rebel ya, Cah ya. Dia anaknya agak sedikit rebel atau ya anak-anak dikit gitu ya, Cah ya. Dan aktif, Cah. Sedangkan si Rachel sendiri merupakan anak yang sebenarnya taat beragama, Cah. Dimana ia terlahir dari keluarga Katolik yang taat, Cah. Jadi taat beribadah. Jadi sedikit terkekang, Cah. Dimana sebenarnya Rachel sendiri senang bersahabat dengan Celia, Cah. Dikarenakan Celia kan anaknya bebas, Cah. Sedangkan si Rachel sendiri anaknya kayak terkekang dan harus taat aturan, Cah. Sehingga dalam pertemanan ini, Cah, sebenarnya Rachel tersebut lebih condong ke Celia, Cah. Tetapi tidak hanya Celia sebenarnya, ke Skylar juga dekat. Tapi karena dia mengidolakan si Celia, karena dia rebel dan dia kayak gaul ya mungkin menurutnya si Rachel, jadi dia lebih condong ke Celia, Cah. Tetapi dia juga akrab ke si Skylar ya, Cah. Jadi ya mereka sebenarnya ya akrab bertiga juga sih, Cah. Tetapi, Cah, namanya juga pertemanan. Pasti ada di mana momen mereka berantem, Cah. Di mana saat tanggal 31 Juni ditemukan postingan dari Skylar yang mengidentifikasi yang menunjukkan bahwa mereka bertiga itu sedang ada crash ya, Cah ya. Dimana di Twitter atau sekarang kita kenalnya yaitu X ya, Cah. Di Twitter tersebut Skylar menuliskan cuitan seperti ini, Cah. Cuitan tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua sahabatnya, Cah, yaitu Celia dan juga Rachel, Cah. Dimana postingan tersebut kayak menyindir seolah-olah si dua sahabatnya Skylar tersebut bermuka dua, Cah. Alasan Skylar menuliskan cuitan tersebut di Twitternya, Cah, dikarenakan Skylar kecewa dengan dua sahabatnya tersebut, Cah. Dimana sebenarnya Skylar telah mengetahui bahwa Celia dan juga Rachel memiliki hubungan lebih dari teman, Cah.
ya you know lah ya, lebih dari teman ya pasti mengarah ke ya seperti itu ya Cah. Dimana si Skyler kecewa, kenapa kok mereka sampai seperti itu Cah? Dimana kan mereka bersahabatan bertiga, tapi si Celia dan juga Rachel melakukan hubungan lebih dari teman tersebut di belakang Skyler Cah. Oh my god Cah, pasti kecewa ya kita sebagai sahabat kalau kita tahu sahabat kita seperti itu di belakang kita ya Cah ya. Lalu setelah Skyler mengunggah cuitan tersebut Cah, mereka sudah kelihatan nggak berteman lagi Cah. Mungkin mereka berantem ya Cah, dikarenakan Skyler yang kecewa dan juga mereka berdua yang ya nggak mau berteman lagi dengan Skyler Cah. Hilangnya Skyler di tanggal 6 Juli 2012, dimana pada CCTV rumahnya Skyler menunjukkan bahwa Skyler sedang memanjat jendela Cah, dimana ia keluar melalui jendela secara diam-diam di malam hari Cah, lalu menaiki mobil yang entah mobil siapa Cah. Skyler menghilang atau Skyler kabur dari jendela tersebut pada tengah malam Cah, dimana ia mengendap-endap ke jendela dan ia kabur melalui jendela tersebut Cah. Awalnya orang tua Skyler itu nggak menganggap bahwa Skyler hilang Cah. Dia menganggap oh mungkin Skyler hanya kabur aja pengen main gitu ya Cah ya. Tetapi saat orang tuanya sadar bahwasannya Skyler tidak masuk kerja pada saat itu tanpa izin, lalu orang tuanya Skyler pun jadi curiga bahwasannya ada sesuatu hal buruk terjadi pada anak mereka Cah. Dan saat kejadian tersebut mereka langsung melapor ke polisi Cah. Mereka langsung lapor ke 911 ya Cah ya. Tetapi Cah, pada awalnya sebelum orang tua dari Skyler melapor ke 911, mereka juga bertanya kepada sahabat-sahabat dari Skyler sendiri Cah, dimana mereka bertanya ke Celia dan juga ke Rachel Cah, dimana mereka bertanya ke Celia dan Celia itu mengatakan bahwa awalnya ia mengatakan mereka nggak ngelihat si Skyler Cah, jadi mereka nggak tahu di mana Skyler. Tetapi setelah keluarga dari Skyler melapor ke 911, tiba-tiba si Celia menelpon keluarga atau orang tua dari Skyler Cah, dan mereka mengatakan bahwa pada malam itu mereka keluar bersama Skyler Cah. Jadi si Rachel dan Celia mengaku mereka keluar bersama Skyler Cah. Tetapi di sini mereka tetap mengaku bahwa mereka nggak tahu di mana si Skyler berada ya Cah ya. Dikarenakan Cah, mereka beralasan bahwasanya mereka menurunkan Skyler di tepi jalan Cah atas permintaan Skyler sendiri. Tetapi orang tua dari Skyler nggak percaya Cah. Dikarenakan Cah, orang tua dari Skyler percaya bahwasanya Skyler nggak mungkin sampai minta diturunkan di pinggir jalan Cah, karena Skyler merupakan anak yang sedikit penakut ya Cah ya. Jadi dia nggak mungkin banget dia minta diturunkan di tengah jalan atau di pinggir jalan Cah. Pasti dia harus diantar sampai di depan rumah Cah. Dan juga Rachel diinterogasi. Di mana dalam interogasi tersebut, ya tetap mereka kekeh mereka tidak tahu di mana si Skyler Cah. Jadi mereka nggak mau ngaku awalnya Cah. Lalu saat interogasi tersebut Cah, mereka mengatakan bahwa ya benar mereka keluar sama Skyler malam itu. Tetapi mereka mengatakan mereka telah memulangkan Skyler sebelum tengah malam Cah. Tetapi dalam CCTV menunjukkan bahwasanya Skyler keluar dan naik mobil itu tepat di pukul 12.30 sekian Cah. Yang lebih tepatnya lebih dari tengah malam Cah. Berbeda dengan kesaksian dari Celia dan juga Rachel Cah, di mana mereka berdua bersaksi bahwasanya mereka menjemput Rachel itu jam 11 malam dan mengantarkannya sebelum jam 11 malam. Lalu keesokan harinya, tepat pada tanggal 7 Juli 2012, Celia membantu ibu dari Skyler untuk menyusuri daerah sekitar rumah Skyler Cah. Sedangkan si Rachel, ia tidak membantu untuk mencari di mana Skyler Cah. Jadi ia malah pergi sendiri untuk berkemah musim panas selama 2 minggu Cah. Sangat mencurigakan sekali aja. Kalau mungkin Celia sedikit nggak dicurigai karena dia membantu untuk mencari Skyler. Tetapi si Rachel, dia dicurigai kok kenapa dia seakan-akan kayak nggak ada beban. Padahal sahabatnya si Skyler menghilang saat itu. Tapi dia malah pergi camping 2 minggu lagi Cah. Dia pergi camping 2 minggu tanpa berusaha untuk membantu mencari Skyler Cah.
Lalu orang-orang mulai dihebohkan dengan cuitan Skylar sebelum dia menghilang, Cah. Dimana sebelum dia menghilang, si Skylar menghilang, ia sempat men-tweet atau menuliskan cuitannya di Twitter yang berbunyi seperti ini, Cah. Skylar menuliskan cuitan tersebut pada jam 9.48 pagi, Cah. Dimana dia menuliskan cuitan tersebut di Twitternya, Cah. Yang kelihatan seperti mereka sebenarnya ada crush ya, Cah ya. Setelah membaca cuitan Skylar dari akun Twitternya, Cah, penyidik pun mencurigai Celia dan juga Rachel menjadi dalang dibalik menghilangnya Skylar, Cah. Dimana pada investigasinya, penyidik menyamar sebagai laki-laki yang mendekati mereka berdua, Cah. Tetapi, Cah, saat penyidik mendekati mereka berdua, Cah, mereka terlihat seperti seorang yang tidak merasa bersalah atau merasa kehilangan temannya, Cah. Dimana saat penyidik melakukan pendekatan ke mereka, mereka tampak seperti ya biasa aja, Cah. Tidak terlihat seperti seorang yang terpukul akan kehilangan sahabatnya, Cah. Nah, dari situ sebenarnya penyidik udah mulai curiga kepada mereka berdua, Cah. Makin curiga, Cah. Tetapi masih belum ditemukan bukti yang mengarah bahwasanya Celia dan juga Rachel adalah penyebab dari hilangnya Skylar, Cah. Selain penyidik mencari informasi atau menggali informasi dengan cara mendekati mereka berdua, Cah, penyidik juga telah menemukan titik terang dari CCTV yang ada di rumah Skylar, Cah, di mana mobil yang menjemput Skylar tersebut bisa diidentifikasi, Cah, di mana mobil tersebut adalah mobil dari Celia, Cah. Jadi kesaksian dari Celia dan juga Rachel saat itu merupakan kesaksian yang bohong ya, Cah ya. Lalu pada bulan Desember, tepatnya pada tanggal 18 2012, Cah, di mana 911 mendapatkan telepon dari seorang ibu-ibu yang ia berkata bahwasanya ia sedang ada masalah dengan anaknya, Cah, dan sampai anaknya tersebut menyerang ke ibu tersebut, Cah. Dan si ibu tersebut atau perempuan yang ada di telepon tersebut mengatakan bahwasanya ia telah diserang oleh anaknya, Cah, di mana anaknya teriak-teriak histeris, Cah. Lalu dari suara panggilan tersebut, Cah, sebenarnya terdengar suara remaja perempuan yang sedang berteriak-teriak dan meminta tolong ibunya untuk memberikan telepon tersebut kepada remaja tersebut, Cah. Dan kalian tahu, Cah, siapa ibu-ibu yang menelpon 911 tersebut, Cah? Ya benar, itu adalah ibu atau mamanya atau bundanya dari Rachel, Cah. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine, and I can't control her anymore. She's getting up, she's screaming, she's running through the neighborhood. Give me the phone. Like, okay, no, this is over, this is over. My husband's trying to contain her. Setelah ibu dari Rachel menelpon 911, akhirnya 911 sampai ke rumah Rachel, Cah. Di mana saat itu Rachel mengaku kepada polisi bahwasanya ia telah membunuh Skylar, Cah. Akhirnya dia mau ngaku, ya ampun. Kenapa nggak ngaku dari kemarin-kemarin? Kenapa harus kayak drama dulu baru dia ngaku, Cah? Ya Allah, gede-kan. Sebel aku sama Rachel ya, Cah ya. Kalian sebel juga nggak sih, Cah? Nah, di sini, Cah, aku bakal cerita kronologi bagaimana mereka menghilangkan nyawa sahabat mereka sendiri, Cah. Dimana dalam hal ini mereka sebenarnya udah merencanakan beberapa hari yang lalu ya, Cah ya. Dimana mereka merencanakan dan membagi tugas, Cah. Dimana di sini Rachel bertugas untuk membawa sekop dan si Celia bertugas untuk membawa 2 pisau, Cah. Lalu saat hari yang ditentukan tiba, Cah, mereka pun akhirnya membujuk si Skylar untuk bertemu, Cah. Yang dimana tadi kita udah tahu ya, Cah, bahwasanya mereka bertiga itu ada crush, mereka lagi berantem. Akhirnya si Celia dan juga si Rachel membujuk si Skylar supaya mau diajak bertemu, Cah. Lalu saat mereka bertemu, Cah, mereka pun ya seperti biasa ya, Cah, kayak yaudahlah kita baikan, kita nggak usah berantem dan lain sebagainya, yaudah kita have fun aja, kita ya seneng-seneng aja yuk gitu ya. Mungkin dia ke si Skylar, Cah. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah hutan yang ada di daerah Virginia, Cah. Dimana hutan tersebut ya hutan yang sepi ya, Cah, namanya juga hutan gitu ya, Cah ya. Akhirnya mereka pun seneng-seneng di sana, Cah. Dan pada saat momen si Skylar ingin kembali ke mobil untuk mengambil barang ya, Cah, mungkin ya, Cah, temannya si Celia dan juga Rachel mengikuti dari belakang dan langsung menikam si Skylar, Cah. Dan langsung ditikam pakai pisau, Cah. Nah, mungkin kalian bertanya, loh kok si Skylar kok nggak curiga sih? Kok nggak tahu sih mereka bawa pisau atau bawa pisau ya, Cah ya? Dikarenakan, Cah, si Celia dan juga si Rachel menutupi pisau tersebut di balik hoodie-nya, Cah ya.
Jadi mereka pakai hoodie, Cah. Yang dimana sebenarnya ini tuh adalah sesuatu yang mencurigakan ya, Cah ya. Dimana kan saat itu adalah musim panas ya, Cah ya. Terus mereka tiba-tiba pakai hoodie. Tetapi di sini sayangnya si Skyler tidak curiga, Cah. Jadi ya udah, mereka menutupi pesonya. Jadi ditaruh di bawah hoodie dan mereka akhirnya menikam Skyler. Sebenarnya Skyler bisa melarikan diri, Cah. Dia bisa kabur. Tetapi dikarenakan dia sudah terluka parah, Cah. Akhirnya si Celia dan juga si Rachel bisa menangkap si Skyler, Cah. Dan ini adalah adegan yang paling bikin sedih dan juga miris ya, Cah ya. Dimana ketika mereka sudah bisa menangkap si Skyler dan Skyler tuh kayak bertanya, why, kenapa mereka seperti itu? Dan ya ampun, si dua sahabat kejam, jangan sebut sahabat sih, lebih tepatnya kayak si dua remaja kejam ini, Cah. Mereka tetap membombardir si Skyler dan menikam si Skyler, Cah, menggunakan pisau, Cah. Ya ampun, kayak sakit banget, Cah. Yang dimana kata terakhir yang si Skyler ucapkan adalah why, kenapa gitu, kenapa mereka sejahat itu sama si Skyler, Cah. Lalu, Cah, setelah mereka mengakui bahwasanya mereka telah membunuh Skyler, Cah, pada bulan Januari 2013, Cah, polisi meminta mereka untuk menunjukkan di mana letak mereka membuang jasad dari Skyler, Cah. Akhirnya mereka pun menunjukkan di mana mereka membuang jasad tersebut, Cah. Tetapi pencarian tersebut tidaklah mudah, Cah, karena di bulan tersebut adalah musim salju, Cah, musim dingin. Jadinya permukaan tanah yang ada di hutan tersebut tertutup oleh salju, Cah. Tepat seminggu setelah proses pencarian tersebut, Cah, akhirnya jasad dari Skyler ditemukan dengan tentunya kondisi yang mengenaskan ya, Cah ya. Tepat seminggu setelah pencarian jasad Skyler, Cah, akhirnya jasad Skyler berhasil ditemukan, Cah, dengan kondisi yang mengenaskan, Cah. Ya Allah, pasti kalau jadi Skyler dia pasti sangat merasa kecewa ya, Cah. Kenapa akhir hayat hidupnya jadi setragis ini di tangan sahabatnya sendiri ya, Cah ya. Dan atas aksi ini, Cah, Celia dan juga Rachel dikenakan pidana pembunuhan, Cah. Di mana si Celia didakwa pembunuhan tingkat 1, Cah. Dan si Celia mendapatkan hukuman seumur hidup, Cah. Berarti kalau dia umurnya 16 tahun ya berarti dia mendapatkan hukuman selama 16 tahun, Cah. Dan dia diberikan bebas bersyarat setelah ia menjalani hukuman 15 tahun ya, Cah ya. Lalu bagaimana dengan Rachel, Cah? Dan Rachel sendiri mendapatkan hukuman 30 tahun kurungan penjara, Cah. Dan ia sebenarnya mendapatkan sedikit keringanan karena dia telah mengakui kejahatannya, Cah, sehingga mengungkap kasus hilangnya si Skyler, Cah. Tetapi menurut aku ya, Cah, hukuman dari kedua orang tersebut tuh enggak setimpal ya, Cah. Dimana di sini keluarga dari Skyler tidak terima ya, Cah, karena mereka dihukum hanya gitu, Cah. Mereka berharapnya bahwasanya si Celia dan si Rachel dihukum lebih berat dari hukuman yang mereka terima, Cah. Tetapi meskipun demikian, Cah, si Celia dan si Rachel dihukum seperti hukuman orang dewasa ya, Cah ya. Jadi bukan hukuman untuk anak ya, Cah. Meskipun usia mereka baru 16 tahun, Cah. Lalu atas kematian dari Skyler, Cah, banyak masyarakat atau orang sekitar yang kenal dengan Skyler merasa kehilangan, Cah. Di mana mereka tersebut akhirnya menaruhkan karangan bunga di tempat di mana Skyler dikubur ya, Cah ya. Tempat terakhir Skyler ditemukan ya, Cah ya. Dari kasus ini kita tahu bahwasanya orang yang kita anggap sahabat, kita anggap saudara kita sendiri, bisa tega menyakiti diri kita, Cah. Bahkan nyawa kita bisa berakhir di tangan orang-orang yang kita percayai, Cah. Sungguh sangat miris ya, Cah ya. Oke, Cah, sekian video aku tentang kasus Skyler hari ini. Jangan lupa komen di bawah untuk kita diskusi bareng dan supaya aku tahu pendapat kalian tentang video hari ini. Dan sampai bertemu di para berita selanjutnya.